Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Muhammad Rizik Syihab didakwa pasal berlapis terkait kasus kerumunan di acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putrinya di Petamburan. Sidang dakwaan Rizik Syihab digelar pada Jumat 19 Maret 2021. Sidang dakwaan dibacakan jaksa di hadapan hakim meski Rizik menolak mengikuti sidang sampai selesai. Terdakwa bersama Ahmad Sabri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali Alwi Alatas tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Wali Kota Jakarta Pusat. Sidang dakwaan Muhammad Rizik Syihab digelar pada Jumat 19 Maret 2021. Dalam sidang dakwaan tersebut, Rizik Syihab didakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jaksa juga menuturkan tanpa memperoleh izin dari Satgas COVID-19, Rizik Syihab tetap menghadiri acara yang digelar pondok pesantren miliknya di Megamendung, Bogor, melanggar masa karantina mandiri yang seharusnya dijalankan selama 14 hari atau sejak tiba di Indonesia dari Arab Saudi dan tidak berupaya mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun. Selain itu, jaksa menyebut Rizik Syihab menghasut masyarakat untuk hadir dalam peringatan Maulid Nabi bersamaan dengan acara pernikahan putrinya di Petamburan. Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang, terdakwa bersama Ahmad Sabri Lubis, Haris Ubaidillah, Maman Suryadi, Idrus, dan Ali Alwi Alatas tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Wali Kota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS Tubun dan Jalan Petamburan. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan dan tidak ada himbauan atau peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan. Selain itu, jaksa penuntut juga mendakwa Rizik Syihab menyiarkan berita bohong terkait hasil pemeriksaan tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Jaksa menyebut tayangan video yang berjudul Testimoni IBHRS untuk pelayanan RS Umi. Dalam video disebutkan Rizik Syihab akan pulang ke rumahnya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi. Rizik Syihab juga menyatakan bahwa dirinya tengah dalam keadaan baik dan sehat. Jaksa menilai pernyataan Rizik Syihab, Hanif, dan Andi Taat memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim Mercy. Rizik Syihab dinyatakan positif COVID-19. Atas perbuatannya, Rizik didakwa pasal berlapis, yakni 3 pasal dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tentang wabah penyakit menular dan pasal penghasutan yang tertuang dalam pasal 160 KUHP. Tim Liputan Metro TV. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang eksepsi atau penyampaian nota keberatan dari terdakwa Muhammad Rizik Syihab atas perkara pelanggaran kesehatan akibat kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta terkait hasil tes usap di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor. Bagaimana poin-poin eksepsi yang tadi sempat dibacakan oleh kuasa hukum dari Rizik Syihab? Kita sudah tersambung dengan mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Mbak Rara. Ya, tadi tim kuasa hukum sempat menyatakan ada beberapa poin dalam eksepsi yang untuk terdakwa Rizik Syihab ini. Apakah menurut Anda poin-poin eksepsi itu menjawab ataupun relevan dengan dakwaan dari jaksa? Ya, ada 2 hal. Pertama, surat dakwaan. Surat dakwaan itu bisa dieksepsi atau keberatan. Surat dakwaan itu harus memenuhi pasal 143. Ya, 143 itu bisa batal demi hukum. Kalau uraian tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Artinya tempat dan waktu perbuatan dilakukan tidak jelas, ya, kapan, tidak cermat uraiannya, tidak lengkap, 3 kata. Nah, kemudian ini bisa dieksepsi. Eksepsinya ada 3 hal yang menyangkut kompetensi, menyangkut kewenangan Pengadilan Jakarta Timur atau bukan, tidak dapat diterima atau tidak, atau batal demi hukum. Jadi eksepsi itu dibatasi 3 hal, menyangkut kompetensi, dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Kalau poin-poin itu menguraikan pasal satu dengan pasal lain katanya bertentangan, ya, nah itu soal lain sekali lagi. Ya, sekali lagi yang eksepsi itu hanya 3 materi. Kalau dakwaan batal demi hukum tadi uraian tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Tidak cermat, tidak lengkap, jelas itu yang menguraikan waktu, tempat, dan perbuatan bagaimana itu dilakukan.
Oke, Kang Asep, tapi tadi kuasa hukum sempat menyebutkan dalam poin eksepsi adanya penerapan pasal 160 KUHP yang tidak bisa diterapkan pada pelanggaran protokol kesehatan. Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi gini, dalam suatu perbuatan bisa kena beberapa pasal. Contoh yang paling gampang, dia menganiaya, dia membunuh, dia merkosa. Nah, jadi gini, memang ada ketika satu perbuatan itu yang dilanggar tadi pasal penghasutan, pasal 160, pasal kerumunan juga ya, kemudian pasal wabah menular, pasal kekarantinaan bisa dikenakan. Makanya menggunakan undang-undang berlapis. Soal sekarang menjuntokan satu dengan yang lain, nah sekali lagi nanti orang itu bisa berbuat kena semuanya, cuman ancaman hukumannya tidak boleh dijumlah, hanya jumlah maksimal plus 1/3 gitu kan. Tadi misalkan gini ya, orang tadi mencuri, membunuh, menganiaya, ini juga sama, pasal kerumunan, pasal penghasutan ya, dan pasal wabah menular tidak bisa dijumlahin, tapi nanti kena mana yang maksimal plus 1/3. Itu aturan absorpsi bagaimana menerapkan pasal-pasal ketika seseorang melakukan perbuatan dikenai beberapa perundang-undangan. Oke, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai apakah delik pidana umum dan juga delik pidana khusus ini bagaimana apabila kemudian disatukan. Kita akan berbincang, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tidak berkerumun. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kang Asep masih berbicara mengenai poin eksepsi. Dikatakan bahwa dalam poin tersebut delik pidana umum dan delik pidana khusus ini tidak bisa disatukan. Bagaimana tanggapannya? Ya gini, harus dibedain. Ya, emang ada di dalam KUHP itu umum dan di luar KUHP ya khusus. Contoh yang paling gampang, kalau di luar KUHP korupsi itu kewenangannya pengadilan tipikor. Nggak boleh korupsi disatukan nanti di pengadilan tipikor dengan perkosaan. Tapi ini penyakit wabah menular, kemudian undang-undang kekarantinaan maupun 160 itu kewenangan peradilan umum. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk mengadili ketika pasal berlapis digunakan undang-undang wabah menular maupun undang kekarantinaan ya, dan sekaligus 160 karena sekarang dilihat di kewenangannya. Jadi jangan dipisah. Oh umum nggak boleh disatukan. Ya itu yang nggak boleh itu misalkan tipikor. Nah tipikor korupsi kan nggak bisa. Ketika yang koruptor yang melakukan perzinahan nggak bisa disatuin zina sama tipikor karena dua hal beda kewenangannya. Jadi walaupun dalam usus ada umum ada, tapi kewenangannya satu peradilan itu boleh ya, berlapis itu udah biasa ya. Oke, masih mengenai kewenangan sendiri dalam eksepsi juga disebutkan bahwa menganggap PN Jakarta Timur ini tidak berwenang dalam kasus kerumunan massa di Mega Mendung. Penilaian Anda seperti apa, Kang Asep? Ya, jadi di KUHP diatur kalau ada perbuatan di beberapa tempat, Mahkamah Agung mengeluarkan surat ya penetapan bahwa kejadiannya misalkan saya di Bandung melakukan, Selatan melakukan, Bogor melakukan. Dan Mahkamah Agung melihat kepentingan pemeriksaan lebih banyak saksi di mana dan kepentingan pemeriksaan terdakwa. Kalau yang dipilih Jakarta Timur, ya itulah karena Mahkamah Agung telah membuatkan surat bahwa ini adalah kewenangan Jakarta Timur, kan perbuatannya kan bukan berlanjut di beberapa tempat gitu kan. Jadi boleh, kenapa enggak? Oke, selain kemudian poin eksepsi yang menjadi sorotan, hari ini juga kemudian Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum Rizik Syihab terkait sidang offline. Apa kemudian, karena Kang Asep merupakan mantan hakim sendiri, biasa untuk menentukan apakah mengabulkan permohonan ataupun menolak permohonan ini, apa yang kemudian menjadi pertimbangan Kang Asep? Ya, jadi pertama sidang itu memang harus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa harus dihadirkan ke ruangan sidang dalam keadaan bebas. Itu sedang normal. Nah, karena sedang pandemi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 4 ya. Nah, Perma itu bagaimana menghadapi sidang sedang pandemi, dikenal ECOT atau cyber court. Nah, artinya apa? Sidang kayak kuliah lah, virtual, daring gitu. Itu boleh dapat. Nah, sekarang ketika hakim menentukan baik online maupun offline, ya terserah ketua majelis, karena yang tahu kebijakan memimpin sidang adalah majelis itu sendiri. Jadi ketika misalkan di awal dia menentukan adalah online, sekarang offline, kebijakan itu ada pada majelis mempertimbangkan situasi. Tapi jangan sampai nanti menimbulkan kerumunan baru. Kalau kerumunan baru ada kejahatan baru. Mungkin pertimbangannya majelis sekali lagi mungkin ya, sekali lagi biasanya ya udah bahwa biar memudahkan persidangan, biar terdakwa mau ya udah hadirkan di ruang sidang gitu kan. Ya, karena sidang kemudian sampai ditunda dan kemudian akan dilanjutkan di tanggal 26 Maret. Artinya menurut Anda keputusan ataupun pertimbangan hakim seperti ini mengabulkan permohonan adalah sebuah hal yang lazim dalam persidangan yang terjadi, seperti itu Kang Asep? Ya, jangankan sidang online offline misalkan kan, terdakwa minta
dikeluarkan dari tahanan, asalnya tahanan rumah tahanan negara jadi tahanan kota, misalkan tahanannya habis juga biasa, kita hakim nggak ada masalah, sampai bebas juga. Jadi kalau permohonan sekali lagi terdakwa atau jaksa penuntut umum itu hal biasa, dan itu ada kewenangan pada hakim. Nah, ketika hakim sekarang memindahkan ya medianya adalah dari online ke offline, ya sekarang hakim yang tahu, mungkin melihat situasi perkembangan bahwa sesuai aja sederhana, mudah, biar ringan, cepat ya, biar sidangnya cepat, tidak bertele-tele ya, hal-hal yang tidak layak dikemukakan di ruang sidang, mungkin ayo ikuti permainan sidang mungkin di ruang offline, kalau itu mungkin dari pertimbangan hakim. Itu soal biasa, mengabulkan atau menolak permohonan baik terdakwa maupun JPU, ya jaksa penuntut umum, itu soal biasa. Tidak harus ditolak semua dari jaksa, tidak harus diterima dari jaksa, tidak harus diterima dari terdakwa, tidak harus ditolak dari terdakwa. Itu majelis yang menentukan semua. Oke. Kembali pada poin-poin eksepsinya, jadi menurut Anda sendiri kemudian bagaimana kualitas dari eksepsi yang tadi disebutkan, poin-poin tersebut terhadap sebetulnya kan dakwaan yang ditujukan kepada Rizik Syihab ada beberapa poin. Apakah kemudian ini sudah menjawab, Kang Asep? Ya, tadi kan saya katakan hukum acara itu ya legalitas pasal 3, proses peradilan menggunakan undang-undang ini, tekstual, limitatif, non-interpretatif, diungin memaksa. Jadi masalah eksepsi, masalah keberatan dibatasi hanya 3 hal. Jadi kalau di luar 3 hal, itu termasuk mungkin kategori pembelaan. Waktunya bukan sekarang, nanti di pembelaan, bukan di eksepsi. Tapi mereka menyampaikan, ya terserah saja. Kalau soal menyampaikan apapun juga mau nggak. Tapi kalau di luar kompetensi, di luar dakwaan dapat terima atau batal demi hukum, itu di luar eksepsi. Karena eksepsi hanya dibatasi 3 masalah, ya, batal demi hukum, dakwaan tidak dapat diterima, contohnya misalkan ya orang gila kok diperiksa, atau di bawah umur kok periksanya lain, itu kewenangan gitu. Jadi saya kira kalau poin-poin itu kita tunggu minggu depan pendapat JPU ya, karena masih ada tahapan lagi JPU, nanti setelah tahapan JPU hakim akan mengeluarkan putusan selak apakah diterima atau ditolak eksepsi tersebut. Baik, kita akan lihat bagaimana nanti dinamika yang terjadi dalam persidangan yang akan digelar rencananya pada tanggal 26 Maret 2021. Kang Asep, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.